Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Lautan dalam menyimpan rahasia yang tak terbayangkan, menantang batas-batas imajinasi manusia dengan keajaiban dan kengerian yang tersembunyi di kegelapannya. Dari bangkai kapal kuno yang syarat misteri, hingga makhluk-makhluk aneh yang menghuni kedalaman samudera. Penemuan-penemuan ini telah membuka tabir baru tentang dunia bawah laut yang masih sangat asing bagi umat manusia. Temuan menakjubkan tentang harta karun bernilai miliaran dolar yang terkubur di dasar laut, patung-patung misterius yang tersembunyi di kegelapan, dan makhluk-makhluk mengerikan yang menghuni zona terdalam samudera. Dari ikan-ikan berwajah seram hingga reruntuhan kota yang hilang, lautan menyimpan rahasia yang mengguncang pemahaman kita tentang sejarah dan evolusi kehidupan di bumi. Dalam video kali ini, kita akan bahas untuk kalian 15 objek paling menakutkan yang pernah ditemukan di kedalaman laut, mengungkap misteri dan hal-hal mengerikan yang tersimpan di bawah permukaan air yang tenang. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Bangkai kapal San Jose. Kapal San Jose adalah kapal layar besar asal Spanyol yang tenggelam pada tahun 1708 di Laut Karibia. Bangkai kapal ini ditemukan di perairan lepas pantai Cartagena, Kolombia pada kedalaman sekitar 600 meter. Kapal San Jose memiliki sejarah yang penuh intrik dan misteri. Kapal ini awalnya berlayar sebagai bagian dari armada harta karun Spanyol, membawa kekayaan yang luar biasa dari koloni-koloni Spanyol di Amerika Selatan menuju Eropa. Namun, perjalanan kapal San Jose berakhir tragis ketika terlibat pertempuran sengit dengan armada Inggris pada tanggal 8 Juni 1708. Dalam pertempuran tersebut, kapal San Jose terbakar dan tenggelam ke dasar laut, membawa serta seluruh awak dan harta karunnya. Selama berabad-abad, lokasi pasti kapal San Jose tetap menjadi misteri, memicu berbagai ekspedisi pencarian dan spekulasi. Nilai harta karun yang dibawa kapal San Jose diperkirakan mencapai miliaran dolar, menjadikannya salah satu penemuan arkeologi bawah laut paling berharga dalam sejarah. Muatan kapal ini diperkirakan terdiri dari emas, perak, zamrud, dan artefak berharga lainnya yang berasal dari koloni-koloni Spanyol di Amerika Selatan. Penemuan bangkai kapal San Jose pada tahun 2015 oleh tim peneliti Kolombia menggunakan robot bawah laut canggih menjadi titik balik dalam upaya pengungkapan misteri kapal ini. Eksplorasi terbaru kapal San Jose pada tahun 2024 telah mengungkap lebih banyak informasi mengejutkan tentang kondisi bangkai kapal dan isinya. Hasil eksplorasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar struktur kapal masih utuh, termasuk geladak utama, ruang kargo, dan bahkan beberapa meriam perunggu yang masih berada di posisinya. Benda-benda yang ditemukan di dalam bangkai kapal San Jose mencakup berbagai artefak yang menakjubkan. Koin-koin emas dan perak dalam jumlah besar telah teridentifikasi, bersama dengan perhiasan mewah yang dihiasi batu permata. Penemuan ini memicu perdebatan internasional tentang kepemilikan harta karun tersebut, dengan Spanyol, Kolombia, dan bahkan suku asli Bolivia mengklaim hak atas kekayaan yang terkandung di dalamnya. Stonehenge di dasar Danau Michigan. Di dasar Danau Michigan, Amerika Serikat, penemuan ini menggemparkan dunia arkeologi karena kemiripannya dengan Stonehenge di Inggris, namun dengan usia yang jauh lebih tua. Struktur batu ini terletak pada kedalaman sekitar 12 meter di bawah permukaan danau, tepatnya di dekat kota Traverse City, Michigan. Para peneliti memperkirakan bahwa formasi batu ini berusia sekitar 9.000 tahun, menjadikannya lebih tua dari Stonehenge di Inggris yang diperkirakan berusia sekitar 4.000 hingga 5.000 tahun. Susunan batu-batu di dasar Danau Michigan ini membentuk lingkaran dengan diameter sekitar 30 meter, terdiri dari batu-batu besar yang disusun secara teratur. Salah satu penemuan yang paling menakjubkan adalah adanya ukiran mastodonta pada salah satu batu yang menambah kompleksitas misteri seputar asal-usul dan tujuan struktur ini. Ukiran tersebut menggambarkan seekor mastodonta, hewan purba yang mirip dengan gajah dan hidup di Amerika Utara hingga sekitar 10.000 tahun yang lalu.
Keberadaan ukiran ini memperkuat teori bahwa struktur batu tersebut memiliki signifikansi kultural atau spiritual bagi masyarakat prasejarah yang mendiami wilayah tersebut. Teori-teori tentang fungsi dan tujuan struktur batu bawah air ini terus bermunculan di kalangan ilmuwan. Beberapa ahli berpendapat bahwa struktur ini mungkin berfungsi sebagai tempat ritual atau observatorium astronomi, mirip dengan Stonehenge di Inggris. Teori lain menyatakan bahwa formasi batu ini mungkin merupakan situs pemakaman atau monumen peringatan bagi masyarakat prasejarah. Keberadaan ukiran mastodonta juga memunculkan spekulasi bahwa struktur ini mungkin memiliki hubungan dengan praktek perburuan atau pemujaan hewan tersebut. Misteri seputar asal-usul struktur ini semakin dalam mengingat lokasinya yang berada di bawah air. Para ahli geologi meyakini bahwa area tersebut pernah menjadi daratan kering sebelum naiknya permukaan air danau akibat mencairnya es pada akhir zaman es terakhir. The Turtle Tomb. The Turtle Tomb adalah sebuah gua bawah air yang terletak di lepas pantai Quintana Roo, Meksiko, yang menyimpan pemandangan mengerikan berupa lusinan kerangka penyu yang berserakan di dasarnya. Gua ini ditemukan oleh Eduardo Vergara, seorang penyelam pada tahun 2017 saat ia sedang menjelajahi daerah tersebut. Penemuan ini mengungkap fenomena alam yang jarang terjadi dan menjadi salah satu objek paling menakutkan yang pernah ditemukan di kedalaman laut. Keberadaan gua ini memberikan informasi berharga tentang perilaku penyu dan kondisi lingkungan bawah laut di wilayah tersebut. Para ahli biologi kelautan dan arkeolog bawah air telah melakukan penelitian intensif untuk memahami penyebab kematian massal penyu-penyu ini. Beberapa teori yang berkembang antara lain adanya perubahan arus laut yang tiba-tiba, kurangnya oksigen di dalam gua, atau kemungkinan adanya zat beracun yang terkandung dalam air di sekitar gua. Kerangka-kerangka penyu yang ditemukan berada dalam kondisi yang relatif utuh, menunjukkan bahwa kematian mereka terjadi dalam waktu yang berdekatan. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada faktor eksternal yang menyebabkan kematian massal tersebut. Penemuan The Turtle Tomb ini juga memberikan gambaran tentang kompleksitas ekosistem bawah laut dan betapa rapuhnya keseimbangan alam di dalamnya. Para ilmuwan terus melakukan studi mendalam untuk menganalisis komposisi air, sedimen, dan struktur geologis gua tersebut guna memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peristiwa yang terjadi. Selain itu, penemuan ini juga menjadi peringatan keras bagi manusia tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut dan melindungi habitat alami berbagai spesies yang hidup di dalamnya. The Turtle Tomb kini menjadi objek penelitian yang sangat berharga bagi para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari biologi kelautan, geologi, hingga paleontologi. Mereka berharap dapat mengungkap misteri di balik fenomena ini dan menggunakan pengetahuan yang diperoleh untuk meningkatkan upaya konservasi penyu dan ekosistem laut secara keseluruhan. Penemuan ini juga menarik perhatian para fotografer bawah air dan dokumenter alam yang berusaha mengabadikan keindahan sekaligus kengerian pemandangan di dalam gua tersebut. Meskipun demikian, akses ke lokasi ini sangat dibatasi untuk melindungi situs tersebut dan mencegah gangguan terhadap kerangka-kerangka penyu yang ada. Pemerintah Meksiko telah menetapkan area sekitar The Turtle Tomb sebagai zona konservasi khusus dengan pengawasan ketat terhadap aktivitas penyelaman dan penelitian yang dilakukan di sana. Old Whitey. Old Whitey, juga dikenal sebagai Grandpa, merupakan mayat manusia yang terjebak dalam kapal karam di dasar Danau Superior Amerika Serikat selama hampir 1 abad. Keberadaan Old Whitey pertama kali terungkap ketika tim penyelam melakukan ekspedisi untuk menyelidiki bangkai kapal SS Kamloops yang tenggelam pada tahun 1927. Kondisi air dingin dan rendahnya kadar oksigen di kedalaman danau telah memungkinkan jasad ini tetap terpelihara dengan baik, menciptakan fenomena yang dikenal sebagai saponifikasi atau pembentukan adiporis. Proses ini mengubah lemak tubuh menjadi substansi seperti lilin, mempertahankan bentuk dan fitur mayat dengan cara yang menakutkan. Penampilan Old Whitey yang pucat dan hampir utuh dengan pakaian yang masih melekat menciptakan pemandangan yang sangat mengejutkan dan mengganggu bagi para penyelam yang menemukannya. Jasad ini ditemukan melayang dalam ruang mesin kapal, seolah-olah masih berusaha menyelamatkan diri saat kapal tenggelam. Kehadiran Old Whitey di kedalaman Danau Superior tidak hanya menjadi bukti tragedi maritim masa lalu, tetapi juga memberikan informasi berharga tentang proses pengawetan alami dalam kondisi bawah air yang unik.
Para ilmuwan dan ahli forensik telah mempelajari fenomena ini untuk memahami lebih lanjut tentang dekomposisi tubuh manusia dalam lingkungan akuatik yang ekstrim. Penemuan 87 bom Perang Dunia II. 87 bom dari era Perang Dunia II ini ditemukan di pantai Calshot, Hampshire, Inggris. Bom-bom ini ditemukan tersebar di sepanjang garis pantai sepanjang 1,5 km, terpendam di bawah pasir dan lumpur selama lebih dari 75 tahun. Penemuan ini terjadi secara tidak sengaja ketika tim survei sedang melakukan pemetaan dasar laut untuk proyek pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Menggunakan teknologi sonar canggih, tim menemukan anomali yang mencurigakan di dasar laut. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dengan bantuan penyelam dan kamera bawah air, terungkaplah bahwa anomali tersebut adalah puluhan bom yang masih aktif. Proses identifikasi bom-bom ini melibatkan ahli sejarah militer dan teknisi penjinak bom dari Angkatan Darat Inggris. Mereka menggunakan kombinasi data historis, analisis gambar, dan pemindaian magnometer untuk mengonfirmasi jenis dan asal-usul bom-bom tersebut. Sebagian besar bom diidentifikasi sebagai bom jenis SC-250 buatan Jerman yang memiliki berat sekitar 250 kg dan berisi bahan peledak tinggi. Bom-bom ini diduga berasal dari serangan udara Luftwaffe selama Blitz pada tahun 1940 sampai 1941 yang menargetkan pelabuhan dan instalasi militer di sekitar Southampton. Tim ahli penjinak bom dari Royal Navy dan Angkatan Darat Inggris segera dikerahkan ke lokasi untuk menilai situasi dan merencanakan operasi pengamanan. Mereka menggunakan robot bawah air khusus yang dilengkapi dengan kamera beresolusi tinggi dan lengan mekanik untuk memeriksa setiap bom dari jarak aman. Karena resiko dan bahaya yang ditimbulkan oleh bom-bom ini sangat signifikan, ledakan dari satu bom saja dapat menciptakan kawah sedalam 15 meter dan melemparkan pecahan logam dalam radius hingga 1 km. Anomali Laut Baltik. Anomali Laut Baltik ditemukan di dasar Laut Baltik sekitar 87 meter di bawah permukaan air, antara Swedia dan Finlandia. Objek misterius ini pertama kali terdeteksi pada tahun 2011 oleh tim Ocean X, sebuah kelompok penyelam asal Swedia yang dipimpin oleh Peter Liderberg dan Dennis Asberg. Menggunakan peralatan sonar canggih, mereka menemukan sebuah formasi berbentuk melingkar dengan diameter sekitar 60 meter. Objek ini memiliki tekstur yang kasar dan berlapis-lapis dengan beberapa bagian yang tampak seperti retakan atau garis-garis geometris. Analisis sampel yang diambil dari objek menunjukkan adanya kandungan logam yang tidak biasa ditemukan di dasar laut, menambah teka-teki tentang asal-usulnya. Permukaan objek ini memiliki penampilan yang tidak biasa dengan tekstur yang menyerupai beton dan struktur yang tampak seperti tangga, lorong, dan bahkan sesuatu yang mirip dengan landasan pesawat. Bentuk objek yang hampir sempurna melingkar ini memicu berbagai spekulasi tentang asal-usulnya, mulai dari formasi geologis alami hingga artefak buatan manusia atau bahkan pesawat luar angkasa yang tenggelam. Teori UFO menjadi salah satu yang paling kontroversial dengan beberapa pihak mengklaim bahwa objek tersebut adalah bukti kunjungan makhluk luar angkasa ke bumi. Beberapa ahli geologi berpendapat bahwa objek tersebut mungkin merupakan formasi batuan alam yang terbentuk oleh proses glasial. Teori lain mengemukakan bahwa objek tersebut mungkin merupakan sisa-sisa instalasi militer atau struktur buatan manusia lainnya yang tenggelam selama Perang Dunia II. Kantong plastik di kedalaman laut Palung Mariana. Penemuan mengejutkan ini terjadi saat penjelajah Amerika, Victor Vescovo pada tahun 2019 melakukan misi penyelaman terdalam ke Palung Mariana, cekungan terdalam di bumi yang terletak di Samudra Pasifik. Vescovo berhasil mencapai kedalaman hampir 11 km, memecahkan rekor penyelaman terdalam yang pernah dilakukan manusia. Namun, alih-alih menemukan spesies laut yang belum teridentifikasi atau formasi geologis yang menakjubkan, Vescovo justru menemukan bukti nyata dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan laut terdalam. Di antara kegelapan pekat dan tekanan air yang luar biasa, ia melihat kantong plastik dan bungkus makanan mengambang di kedalaman yang sebelumnya dianggap tak terjamah oleh polusi manusia. Penemuan ini mengguncang komunitas ilmiah dan lingkungan, mengungkap fakta bahwa bahkan tempat paling terpencil di bumi pun tidak luput dari jejak destruktif manusia. Studi terbaru mengonfirmasi bahwa kantong plastik seperti yang biasa diberikan di toko kelontong kini menjadi sampah plastik yang diketahui berada di kedalaman terdalam lautan.
Fakta ini menimbulkan keprihatinan sekaligus tentang jangkauan dan dampak jangka panjang polusi plastik terhadap ekosistem laut. Kehadiran sampah plastik di kedalaman ekstrim ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah polusi plastik yang dihadapi planet ini. Plastik yang ditemukan di Palung Mariana kemungkinan telah menempuh perjalanan ribuan kilometer, terbawa arus laut dari daratan atau kapal-kapal yang berlayar di permukaan. Penemuan ini menjadi peringatan keras bagi umat manusia tentang urgensi untuk mengatasi krisis plastik global dan mengubah pola konsumsi serta pengelolaan limbah plastik yang semakin tidak terkendali. Patung Kristus bawah laut. Patung ini terletak di dasar Teluk San Frutuoso, Italia, sekitar 15 meter di bawah permukaan laut. Diciptakan oleh pematung Guido Galati pada tahun 1954, patung setinggi 2,5 meter dan berat 260 kg ini menggambarkan sosok Kristus dengan tangan terangkat ke atas seolah-olah memberkati lautan. Keberadaan patung ini di kedalaman laut menciptakan kontras yang mengejutkan antara kedamaian yang terpancar dari sosok Kristus dengan suasana gelap dan misterius di bawah laut. Patung ini awalnya ditempatkan di lokasi tersebut untuk menghormati penyelam Dario Gonzatti yang meninggal di perairan tersebut pada tahun 1947. Sejak saat itu, patung ini telah menjadi daya tarik bagi para penyelam dan wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. Keunikan patung ini telah menginspirasi pembuatan replika serupa di berbagai lokasi di seluruh dunia, seperti di Key Largo, Florida, Amerika Serikat, dan di St. George, Grenada. Replika-replika ini juga ditempatkan di bawah air, menciptakan pengalaman penyelam yang unik dan sedikit menakutkan bagi para pengunjungnya. Ide awal pembuatan patung ini berasal dari Duilio Marcante, seorang instruktur penyelam yang ingin mengenang temannya, Dario Gonzatti, yang merupakan penyelam perintis penggunaan peralatan scuba di Italia. Gonzatti meninggal dunia dalam kecelakaan menyelam di dekat lokasi patung pada tahun 1947. Proses pembuatan patung ini memakan waktu cukup lama dan melibatkan berbagai pihak. Pada tanggal 22 Agustus 1954, patung ini akhirnya diturunkan ke dasar laut dengan bantuan Angkatan Laut Italia. Sejak saat itu, patung ini telah menjadi saksi bisu perubahan ekosistem laut di sekitarnya. Bangkai kapal MS Zenobia. Bangkai kapal ini terletak sekitar 1,5 km dari pelabuhan Larnaca, Siprus, pada kedalaman 42 meter di bawah permukaan laut. Kapal sepanjang 172 meter ini tenggelam pada tahun 1980 saat melakukan pelayaran perdananya dari Swedia menuju Suriah. Kapal ini awalnya dibangun oleh galangan kapal Kockums di Malmö, Swedia, dan diluncurkan pada tahun 1979 sebagai kapal feri roll-on, roll-off atau RoRo yang canggih untuk masanya. MS Zenobia dirancang untuk mengangkut kendaraan dan kargo dengan kapasitas yang besar, dilengkapi dengan teknologi navigasi terkini serta sistem komputerisasi yang rumit. Namun, justru kecanggihan sistem inilah yang diduga menjadi penyebab utama tenggelamnya kapal ini. Para ahli berpendapat bahwa kegagalan sistem komputerisasi yang mengatur tangki balas kapal ini menyebabkan ketidakstabilan yang fatal, membuat MS Zenobia miring dan akhirnya terbalik sebelum tenggelam ke dasar laut. Peristiwa ini tidak hanya menenggelamkan kapal senilai jutaan dolar, tetapi juga membawa serta lebih dari 100 truk dan kendaraan berat lainnya yang berada di dalam lambungnya. Lokasi bangkai kapal MS Zenobia yang relatif mudah diakses dan kondisinya yang masih utuh menjadikannya salah satu situs penyelaman paling populer di dunia. Struktur kapal yang masih terjaga dengan baik termasuk dek, kabin, dan ruang mesin. Para penyelam juga dapat melihat truk-truk yang masih terparkir rapi di dalam lambung kapal, seolah-olah waktu telah berhenti pada momen tenggelamnya MS Zenobia. Ekosistem laut yang berkembang di sekitar bangkai kapal juga menambah daya tarik situs ini, dengan berbagai jenis ikan dan organisme laut yang menjadikan struktur kapal sebagai rumah baru mereka. Namun, di balik keindahan alam bawah laut yang menakjubkan, terdapat aspek yang mengerikan dari situs ini. Kegelapan pekat yang menyelimuti bagian dalam kapal, lorong-lorong sempit yang membingungkan, dan potensi bahaya dari puing-puing yang tidak stabil menciptakan suasana mencekam bagi para penyelam. Bangkai kapal SS Tistelgorm. SS Tistelgorm merupakan kapal yang tenggelam di kedalaman Laut Merah, sekitar 30 km dari Ras Muhammad di ujung selatan semenanjung Sinai, Mesir. Kapal kargo Angkatan Laut Inggris ini tenggelam pada 6 Oktober 1941 setelah diserang oleh pesawat bomber Jerman selama Perang Dunia II.
Bangkai kapal ini ditemukan oleh Jacques Cousteau pada tahun 1955 dan sejak saat itu menjadi salah satu lokasi penyelaman paling populer di dunia. SS Thistlegorm terbaring di kedalaman sekitar 30 meter, menjadikannya relatif mudah diakses oleh penyelam rekreasi. Namun kondisi bangkai kapal saat ini sangat berbahaya dan menakutkan. Struktur kapal yang runtuh menciptakan labirin besi berkarat yang dapat dengan mudah menjebak penyelam yang tidak berpengalaman. Kargo militer yang masih utuh di dalam kapal menambah nuansa mencekam pada lokasi ini. Kendaraan lapis baja, sepeda motor, truk, dan suku cadang pesawat tersebar di seluruh dek kapal, menciptakan pemandangan yang surreal dan mengerikan. Amunisi dan senjata yang masih tersimpan di dalam kapal menambah risiko bagi para penyelam. Yang lebih menakutkan lagi, sisa-sisa kerangka manusia dari awak kapal yang tidak sempat menyelamatkan diri masih dapat ditemukan di beberapa bagian kapal. Mengingatkan pada tragedi yang terjadi lebih dari 80 tahun yang lalu. Kegelapan dan visibilitas terbatas di dalam bangkai kapal telah menciptakan suasana klaustrofobik dan disorientasi, membuat para penyelam mudah tersesat di dalam struktur kapal yang rumit. Meskipun demikian, keberadaan kargo militer yang masih utuh memberikan gambaran yang unik tentang peralatan perang pada masa Perang Dunia II. Kendaraan lapis baja, sepeda motor BSA dan Norton, truk Bedford, dan bahkan suku cadang pesawat Bolton Paul Devian dapat ditemukan dalam kondisi yang relatif baik, terlindungi oleh air laut selama lebih dari 8 dekade. Patung hiu Danau Neuchâtel. Patung hiu Danau Neuchâtel merupakan salah satu penemuan paling menakutkan yang ditemukan di kedalaman laut. Terletak di Danau Neuchâtel, Swiss, patung misterius ini menjadi daya tarik bagi para penyelam dan peneliti dari berbagai penjuru Eropa. Danau Neuchâtel sendiri adalah danau terbesar yang sepenuhnya berada di wilayah Swiss dengan luas permukaan sekitar 218 km persegi dan kedalaman maksimum mencapai 152 meter. Keberadaan patung hiu di dasar danau ini menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Patung tersebut ditemukan pada kedalaman sekitar 50 meter, tersembunyi di antara vegetasi bawah air dan sedimen danau. Bentuknya yang realistis dan ukurannya yang mencapai 3 meter membuat patung ini tampak seperti hiu sungguhan yang sedang berenang di perairan danau. Keberadaan patung hiu ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat lokal dan komunitas penyelam. Beberapa teori yang berkembang selama ini menyebutkan bahwa patung tersebut mungkin merupakan karya seni bawah air yang sengaja ditempatkan oleh seniman anonim. Sementara teori lain mengatakan bahwa patung ini mungkin memiliki makna spiritual atau sejarah yang terkait dengan legenda lokal tentang danau tersebut. Popularitas lokasi patung hiu di kalangan penyelam Eropa semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Para penyelam dari berbagai negara datang ke Danau Neuchâtel untuk menyaksikan langsung keindahan dan kemisteriusan patung hiu ini. Efek visual yang ditimbulkan oleh patung hiu di lingkungan bawah air sungguh menakjubkan. Cahaya yang menembus permukaan air menciptakan bayangan dan kontras yang dramatis pada patung, membuatnya terlihat semakin hidup dan mengintimidasi. Tekstur patung yang diselimuti oleh lumut dan organisme air tawar menambah kesan alami dan menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini semakin memperkuat ilusi bahwa patung tersebut telah berada di sana selama bertahun-tahun. Reaksi masyarakat lokal terhadap keberadaan patung hiu ini beragam. Sebagian besar merasa kagum dan bangga memiliki objek wisata bawah air yang unik, sementara sebagian lainnya merasa khawatir akan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh meningkatnya aktivitas penyelaman di area tersebut. Spekulasi tentang asal-usul patung terus bermunculan, mulai dari teori konspirasi hingga penjelasan ilmiah. Beberapa ahli arkeologi bawah air bahkan mulai melakukan penelitian untuk mengungkap misteri di balik batu hiu ini. Namun hingga saat ini belum ada kesimpulan yang pasti. Boneka Titanic. Boneka Titanic ditemukan di dasar Samudra Atlantik Utara sekitar 600 km sebelah tenggara pantai Newfoundland, Kanada. Boneka tersebut ditemukan oleh nelayan Abel Federico Nogueras pada tahun 1977, 8 tahun sebelum bangkai kapal Titanic ditemukan secara utuh. Boneka Titanic ini memiliki wajah porselen yang pucat dengan mata biru yang masih terlihat jelas, rambut pirang yang terbuat dari mohair, dan pakaian yang sudah usang namun masih bisa dikenali. Penemuan ini mengungkap misteri yang telah lama menyelimuti nasib kapal legendaris tersebut. Titanic dengan panjang 268 meter merupakan kapal penumpang terbesar pada masanya dan dianggap sebagai kapal yang tak tenggelam. Namun tragedi yang terjadi pada tanggal 15 April 1912 membuktikan sebaliknya.
Kapal ini menabrak gunung es dan tenggelam dalam perjalanan perdananya dari Southampton, Inggris ke New York, Amerika Serikat. Lebih dari 1.500 penumpang dan awak kapal kehilangan nyawa dalam bencana tersebut. Selama 74 tahun, lokasi pasti bangkai kapal Titanic tetap menjadi misteri. Penemuan boneka oleh Nogueras menjadi petunjuk pertama yang konkret tentang keberadaan Titanic. Boneka tersebut yang kemudian dikenal sebagai boneka Titanic ditemukan dalam kondisi yang relatif utuh meskipun telah berada di dasar laut selama lebih dari 6 dekade. Keberadaan boneka ini di dasar laut menghadirkan gambaran yang menyeramkan tentang nasib tragis para penumpang Titanic. Penemuan ini akhirnya membuka jalan bagi ekspedisi-ekspedisi selanjutnya yang akhirnya berhasil menemukan dan mendokumentasikan bangkai kapal Titanic secara keseluruhan pada tahun 1985. Ikan kadal laut dalam. Ikan kadal laut dalam, salah satu makhluk paling menakutkan yang pernah ditemukan di kedalaman laut, menghuni zona laut tengah malam pada kedalaman antara 600 hingga 3.300 meter di bawah permukaan laut. Spesies ini pertama kali dideskripsikan secara ilmiah oleh ahli biologi laut, Theodore Gill pada tahun 1883 berdasarkan spesimen yang ditangkap di perairan Atlantik Utara. Ikan kadal laut dalam dengan nama ilmiahnya Bathysaurus ferox memiliki penampilan yang sangat mengerikan dengan tubuh memanjang seperti kadal. Mulut besar penuh gigi tajam dan mata yang besar serta menonjol. Panjang tubuhnya bisa mencapai 60 cm, menjadikannya salah satu predator menakutkan di lingkungan laut dalam yang gelap dan dingin. Kulitnya berwarna gelap, biasanya hitam atau coklat tua, yang membantu kamuflase di lingkungan tanpa cahaya. Salah satu ciri khas yang paling mencolok dari ikan ini adalah kemampuannya untuk menelan mangsa yang ukurannya hampir sama besar dengan tubuhnya sendiri, berkat rahang dan dapat melebar secara ekstrim dan perut yang sangat elastis. Ikan kadal laut dalam beradaptasi dengan lingkungan ekstrim di kedalaman laut melalui berbagai cara yang unik. Matanya yang besar dan sensitif memungkinkannya untuk mendeteksi cahaya paling redup, termasuk bioluminesensi yang dihasilkan oleh organisme laut lainnya. Sistem pencernaannya sangat efisien, memungkinkannya untuk bertahan hidup dengan makanan yang jarang didapat di lingkungan yang miskin nutrisi. Tekanan air yang sangat tinggi di habitatnya tidak memengaruhi ikan ini karena tubuhnya telah beradaptasi untuk menekan tekanan tersebut. Ikan kadal laut dalam merupakan predator puncak di ekosistemnya, memangsa berbagai jenis ikan, cumi-cumi, dan krustasea yang lebih kecil. Strategi berburunya unik. Ikan ini sering berdiam diri di dasar laut, menunggu mangsa lewat di dekatnya sebelum menyergap dengan cepat. Colossal Cutter. Objek besar menyerupai pisau raksasa ditemukan di lepas pantai Madagaskar oleh sekelompok penyelam pada tahun 2024. Artefak menakutkan ini terletak di kedalaman sekitar 100 meter di bawah permukaan laut, tersembunyi di antara terumbu karang dan bebatuan. Penemuan ini segera menarik perhatian para ahli kelautan dan arkeolog dari berbagai penjuru dunia yang kemudian melakukan ekspedisi bawah laut untuk meneliti objek tersebut secara lebih mendalam. Bentuk objek ini sangat mirip dengan pisau atau pedang raksasa dengan panjang mencapai 2,13 meter dan lebar sekitar 50 cm. Permukaannya dipenuhi dengan kerak dan organisme laut yang menempel, menunjukkan bahwa benda ini telah berada di dasar laut dalam waktu yang cukup dalam. Para peneliti awalnya menduga bahwa objek ini mungkin merupakan bagian dari kapal karam atau artefak peninggalan peradaban kuno, namun setelah dilakukan analisis lebih lanjut, teori yang berkembang selama ini mulai dipertanyakan. Komposisi material objek ini terdiri dari campuran logam yang belum pernah ditemukan sebelumnya di bumi, mengungkap kemungkinan bahwa benda ini memiliki asal-usul yang jauh lebih kompleks dan misterius. Tekstur permukaannya yang tidak biasa dan pola-pola aneh yang terukir di sepanjang sisinya semakin menambah teka-teki mengenai asal-usul dan fungsi sebenarnya dari objek ini. Beberapa ahli bahkan mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa objek ini mungkin berasal dari luar angkasa atau merupakan peninggalan teknologi yang masih sangat maju yang belum diketahui sebelumnya. Beastly Blim. Beastly Blim merupakan makhluk laut misterius yang ditemukan di Laut Barents, lepas pantai utara Rusia pada April 2023. Ikan aneh ini ditangkap oleh seorang nelayan bernama Roman Fedorov yang kemudian menggemparkan dunia dengan penampilannya yang mengerikan dan tidak biasa. Makhluk laut ini memiliki ciri-ciri yang sangat mencolok seperti mulut merah muda berdaging yang lebar, tubuh bersisik yang tidak proporsional,
ekor menyerupai kadal, dan sepasang mata melotot yang tampak tidak wajar. Ketika Fedorov mengunggah foto ikan tersebut ke media sosial, berbagai spekulasi dan teori bermunculan mengenai identitas dan asal-usul makhluk ini. Para ahli biologi kelautan dan zoologi segera tertarik untuk meneliti spesimen langka ini yang dianggap sebagai salah satu penemuan paling menakjubkan di dunia kelautan dalam beberapa dekade terakhir. Analisis awal menunjukkan bahwa Beasley blim kemungkinan merupakan spesies baru yang belum terdokumentasi sebelumnya, atau varian mutasi dari spesies ikan laut dalam yang sudah dikenal. Karakteristik fisiknya yang unik menimbulkan pertanyaan tentang adaptasi evolusioner terhadap lingkungan laut dalam yang ekstrim. Mulut merah muda berdaging yang lebar diduga berfungsi untuk menyaring makanan dari air laut atau mungkin sebagai alat untuk memikat mangsa di kedalaman kegelapan laut dalam. Tubuh bersisik yang tidak proporsional mungkin membantu ikan ini bertahan dari tekanan air yang sangat tinggi di kedalaman laut. Ekor yang menyerupai kadal bisa jadi merupakan adaptasi untuk manuver di air yang lebih kental dan gelap. Sementara itu, mata melototnya yang aneh kemungkinan telah berevolusi untuk menangkap cahaya yang sangat minim di lingkungan laut dalam. Penemuan Beasley blim ini membuka cakrawala baru dalam penelitian biodiversitas laut dalam dan mengungkap potensi keberadaan spesies-spesies lain yang belum teridentifikasi di kedalaman samudera.